Halo guys, selamat datang di channel Rusdi Nur 03. Dalam video kali ini gue akan membahas anime Date A Live. Sekarang gue bakal lanjutkan anime Date A Live berdasarkan light novelnya. Di video ini gue bakal merangkum light novel Date A Live volume 11.5 yang berjudul Keluarga Itsuka. Video ini jelas isinya tuh spoiler buat kelanjutan animenya, jadi buat kalian yang gak suka sama spoiler kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai gue mau ingatin ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan juga loncengnya agar kalian dapat notif jika ada video terbaru. Pada suatu hari di musim dingin, Shido pergi sendirian ke sebuah department store. Shido ingin membeli produk eksklusif terbatas impor dari Hokkaido untuk bahan makan malam hari ini. Karena ini merupakan hari istirahat para roh, maka Shido menghitung jumlah bahan makanan yang diperlukan. Saat ini ada 7 orang di rumahnya, yaitu Tohka, Yoshino, Kaguya, Yuzuru, Miku, Natsumi dan Origami. Adapun Kotori dia harus keluar karena ada urusan pekerjaan di Ratatosker. Tapi dia akan kembali saat makan malam telah tiba. Saat Shido telah selesai menghitung jumlah porsi yang dibutuhkan, Shido maju ke arah bahan makanan itu sambil membawa keranjang belanjaannya. Pada saat itu Shido mendengar HP-nya berbunyi dan dia berpikir kalau panggilan itu pasti dari salah satu roh yang berada di rumahnya. Namun ternyata Shido salah. Terdapat nomor tidak dikenal yang sedang menelponnya. Shido pun mengangkat panggilannya. Suara dari telepon terdengar seperti pencuri yang mengancam seorang gadis dan menyuruh Shido untuk memberikan uang tebusan. Mendengar hal itu, Shido tertegun sesaat oleh pernyataan itu. Shido kebingungan. Kemudian orang itu mengatakan bahwa ini bukan lelucon. Mendengar suara perempuan itu, Shido sudah menduga bahwa rintihan dari perempuan itu terdengar palsu karena terkesan sangat kaku. Setelah mendengar suara itu, Shido sudah mengetahui siapa yang menelponnya. Shido bilang mengapa sampai memakai nomor luar negeri untuk menelponnya. Ternyata kedua orang itu adalah orang tua dari Shido, yang saat ini berada di perjalanan ke luar negeri. Mereka adalah Itsuka Tatsuo dan Itsuka Haruko. Shido bilang inikah kesan pertama orang tuanya saat menelponnya. Mereka berdua meminta maaf sambil beralasan karena pekerjaan. Kemudian mereka berdua memanggil Shido dengan sebutan Si. Shido tidak ingin dipanggil dengan sebutan Si, dan membalas omongan mereka dengan tujuan apa mereka menelpon. Mereka ingin Shido menebak di mana mereka sekarang. Shido bilang mereka ada di Amerika, tetapi dibantah oleh mereka berdua. Ternyata mereka sudah ada di depan pintu rumah Shido yang terletak di kota Tengu, Kyoto Timur. Mendengar hal itu Shido jadi terkejut, matanya menjadi titik-titik kecil. Kemudian mereka berdua melanjutkan pembicaraan di telepon bahwa mereka pulang ke rumah untuk sekedar berlibur. Mereka menanyakan kabar Shido dan Kotori apakah semuanya baik-baik saja. Shido kemudian berteriak tunggu sebentar sehingga menyebabkan orang-orang melirik ke arahnya. Saat ini Shido sangat panik karena di dalam rumahnya ada para gadis roh. Mereka berdua bertanya apakah ada yang salah. Shido bilang kalau dia keluar untuk membeli bahan makan malam. Dan dia juga bilang Kotori juga sedang tidak ada di rumah. Mereka berdua meminta pesanan makan malam kepada Shido, yaitu kepiting dan landak laut. Setelah itu Shido menyuruh kedua orang tuanya agar pergi ke suatu tempat untuk menunggunya pulang selain berada di rumah. Mereka berdua jadi heran dan bertanya apa alasannya. Shido memohon-mohon kepada kedua orang tuanya agar tidak masuk dalam rumah. Haruko kemudian bilang sepertinya si Ikun sedang menyembunyikan sesuatu sambil tersenyum jahat. Mereka berdua sepakat untuk mengeksplor di dalam rumah. Setelah itu panggilan ditutup. Shido menjadi pucat seketika. Dia secepatnya ingin menelpon ke Tohka tapi tiba-tiba HP-nya jadi mati. Shido telah berada di situasi yang sangat buruk, di mana orang tua mereka menitipkan rumah kepada anak mereka, malah membawa pulang sejumlah gadis asing tanpa sepengetahuan dan izin dari mereka. Shido berpikir pasti mereka akan mengadakan meeting keluarga. Shido bergegas kembali. Dia menerobos semua antrian dan berlari menuju pintu keluar. Shido berharap bahwa makanan yang dipinta oleh orang tuanya bisa menjadi persiapan apabila terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Sementara di dalam rumah, Tohka dan Origami sedang bermain game fighting berdua. Tohka sudah 5 kali kalah melawan Origami.
Melihat hal itu, Kaguya yang berada di belakang mereka meminta untuk menggantikan Tohka melawan Origami. Tapi seketika Yuzuru ingin melawan Kaguya. Kemudian Kaguya kalah melawan Yuzuru. Kaguya tidak terima atas kekalahannya melawan saudarinya. Di belakang mereka terdengar suara lemah Yoshino untuk saling akur. Di bagian belakang ruang tamu terdapat Yoshino, Natsumi, dan Miku. Mereka menonton permainan Kaguya dan Yuzuru sambil menyeruput teh hitam. Miku dan Natsumi posisinya tuh berdekatan sehingga membuat Natsumi merasa tidak nyaman. Natsumi rasa bahwa Miku tuh sengaja ngedekatin dia. Tapi Miku menyangkalnya. Dia bilang mungkin cuma perasaanmu saja. Mereka pun memulai perang serang bertahan. Di sisi lain saat Tohka berteriak mendeklarasikan perang kepada Origami, tiba-tiba Tohka berhenti berbicara. Tohka mendengar suara yang mencurigakan dari pintu depan. Kemudian Origami dan yang lainnya menghentikan dialog mereka dan memfokuskan telinga mereka. Mereka mengira bahwa Shido dan Kotori sudah pulang. Tapi dibantah oleh Origami. Alasannya karena langkah kakinya tidak cocok dengan mereka berdua. Kemudian Tohka bertanya mungkin itu seorang tamu. Tapi mereka heran. Kalau yang datang merupakan tamu, maka mereka akan menekan bel pintu. Sehingga mereka menyimpulkan bahwa yang masuk ke rumah adalah pencuri. Mereka tidak menduga bahwa pencuri masuk ke rumah mereka pada siang bolong. Mereka bingung apa yang harus dilakuin. Mereka cuma menatap konektor pintu yang menghubungkan pintu masuk dengan ruang tamu. Orang tua Shido yang berdiri di pintu masuk mengobrol sedikit tentang kenangan mereka di rumah itu. Kemudian mereka mulai masuk ke halaman rumah. Pada saat itu Tatsuo tidak sengaja tersandung dan jatuh ke Haruko. Tatsuo kemudian minta maaf kemudian berdiri dan merapihkan sikapnya. Haruko hanya tersenyum kecil dan berniat membuka pintu depan. Haruko heran mengapa kuncinya terbuka padahal mereka sangat tahu kalau Shido merupakan anak yang rajin. Mereka berbincang tentang keamanan di Jepang sangat baik tapi hal itu tak boleh dibiarkan oleh mereka. Kemudian mereka dengan santai melewati pintu depan. Kemudian Haruko kembali terheran ketika dia melihat ada sejumlah sepatu perempuan dengan rapi ditempatkan bersama-sama. Mereka mengira bahwa semua sepatu itu milik Kotori dan mengira itulah alasan Shido tidak mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam. Kemudian mereka membuka sepatu dan mengarah ke ruang tamu. Tapi kemudian mereka berdua terkejut karena muncul beberapa bayangan dengan sigap melompat dan menundukkan mereka berdua ke lantai. Mereka berdua tidak bisa bergerak. Haruko kembali terkejut karena yang menyerang mereka adalah dua gadis muda. Mereka adalah Yamai bersaudara. Mereka berdua memberi peringatan kepada orang tua Shido. Setelah itu mata Haruko kedap-kedip melihat di bawah sofa muncul gadis secara berurutan sambil bersembunyi. Mereka menatap penampilan dari orang tua Shido dengan tatapan curiga. Mereka berdiskusi tentang detail yang tidak penting dari penampilan mereka. Kemudian disusul Tatsuo menjerit karena diserang dari belakang. Ketika Tatsuo berbalik terlihat sosok gadis lain yang mencekik lehernya dan tangannya sedang memegang pisau kecil sambil menekan kepala Tatsuo. Gadis itu bertanya siapa mereka berdua. Dengan ekspresinya yang pantang menyerah dan tanpa perasaan menginterogasi mereka dengan nada dingin. Gadis itu membuat Haruko jadi merasakan teror mengerikan dan diketahui pula gadis itu sepertinya sudah terbiasa menggunakan pisau lipatnya selain tujuan mengancam. Gadis itu mengancam akan memotong jari Tatsuo satu persatu jika tidak mau menjawab. Gadis itu adalah Origami. Setelah itu datang salah satu roh berambut ungu memanggil Origami. Tapi Origami tidak memerdulikan panggilannya. Origami menjelaskan bahwa jika ada dua orang yang memiliki hubungan khusus menyaksikan penderitaan yang lainnya, maka ia akan mengakui semuanya. Intinya kata-kata Origami berefek kepada Tatsuo sehingga membuatnya takut. Tapi salah roh itu menjelaskan bahwa bukan itu maksudnya. Dia hanya ingin agar Origami tidak bertindak secara berlebihan. Roh itu adalah Tohka. Setelah mendengar perkataan dari Tohka, Origami menyimpulkan bahwa harus mengupas kuku terlebih dahulu sebelum memotong jari mereka. Tohka jadi kesal karena Origami tidak mengerti apa maksud dari perkataannya. Kemudian Origami bertanya gimana kalau memakai serum kebenaran. Gadis-gadis yang lain menggelengkan kepalanya. Intinya mereka ingin menggunakan cara yang lebih berkemanusiaan. Kemudian Haruko berusaha mengeluarkan suaranya dan bertanya siapa mereka dan mengapa mereka ada di rumah orang lain. Tapi melihat tanggapan gadis berambut ungu memiringkan kepalanya seakan-akan sudah jelas. Di sini Haruko sempat berpikiran mungkin mereka masuk di rumah yang salah. Tapi seketika Haruko melihat ruang tamu di depannya. Tanpa diragukan lagi itu adalah rumah Haruko dan Tatsuo beli menggunakan pinjaman selama 30 tahun. Yang mereka sebut My Home.
Tentu akan berbeda jika tetangga mereka telah merenovasi interior yang sama persis. Secara logika itu benar-benar hal yang mustahil. Haruko menjelaskan bahwa mereka tidak pernah meminta orang untuk menjaga tempat mereka. Kemudian dibalas oleh Yamai bersaudara bahwa mereka juga tidak ingat pernah dimintai oleh Haruko. Saat itu Haruko mulai marah sambil berkata apakah mereka sudah merencanakan sebelumnya untuk memasuki rumah orang lain tanpa izin. Seketika Origami melebarkan matanya dan menyadari sesuatu. Origami dengan sigap menaruh pisaunya dan mengambil ponselnya dan melihat layar ponselnya sambil melihat Haruko dan Tatsuo secara bergantian. Setelah mengkonfirmasi sesuatu, Origami melepaskan kekangan tangan Yamai bersaudara. Mereka heran dengan tindakan Origami dan bertanya apa alasannya. Tapi Origami tidak memerdulikannya. Origami malah menyapa Haruko dan Tatsuo dengan sopan. Dan mengatakan sekarang mereka sudah bisa tenang dan menambahkan kalimat terakhir Oto-sama dan Oka-sama. Mata Haruko dan Tatsuo menatap Origami sudah tidak menakutkan seperti sebelumnya. Gadis-gadis lain juga sama seperti mereka berdua dan bertanya apakah mereka berdua merupakan orang tua Origami. Origami hanya menggelengkan kepalanya dan menjawab pertanyaan mereka bahwa mereka berdua adalah orang tua Shido dan Kotori. Setelah mendengar perkataan Origami, wajah para gadis menjadi pucat. Sementara itu Shido mengalami kesialan karena macet lalu lintas. Shido hanya pasrah menyeret tas belanjaan yang berat sepanjang perjalanan pulang. Dia sebenarnya berencana mengambil transportasi umum dan buru-buru kembali. Tapi terjadi kecelakaan di jalan raya, sehingga membuat kemacetan. Shido tidak punya pilihan selain turun dan berjalan pulang. Pertemuan antara roh dan orang tuanya sudah tak terelakkan. Terlebih mereka adalah anak yang baik hati, dan tidak berani menangkap dan membahayakan orang tua Shido. Shido sempat kepikiran untuk mengambil kepercayaan orang tuanya bahwa mereka adalah teman Kotori. Tapi hal itu masih diragukan oleh Shido. Satu-satunya tindakan yang bisa dia lakukan adalah kembali ke rumah secepat mungkin dan berencana untuk mengalihkan topik apabila terbongkar beberapa rahasia yang berakibat fatal. Saat di perjalanan tiba-tiba Shido berhenti. Shido melihat seorang wanita jatuh tepat di depannya. Shido bertanya tentang keadaannya. Wanita itu menjawab bahwa pergelangan kakinya terkilir dan dia kaget bahwa yang menghampirinya adalah Shido. Shido juga kaget bahwa wanita yang terjatuh itu adalah wali kelas Shido yaitu Tama Sensei. Dengan memakai pakaian elegan dan make up yang tebal. Dan dia mengenakan sepatu hak tinggi yang mengakibatkan dia terjatuh. Shido bertanya apa yang dia lakukan di tempat seperti ini. Seketika Tama memegang tangan Shido dan memintanya agar mengantarkannya di gedung Nichome Union. Intinya Tama ingin pergi ke acara pernikahan. Tama memohon kepada Shido tapi Shido bilang dia ada urusan mendesak. Tama langsung mengancam Shido kalau tidak mengantarnya maka Shido akan menikah dengannya. Mendengar ancaman itu Shido tidak memiliki pilihan lain. Dia akhirnya menggendong Tama sambil menjerit dengan keras. Sementara itu di rumah Shido, Kaguya bilang kalau telinganya menangkap bisikan hantu yang menebus dosa. Meskipun perkataannya tidak jelas, tapi mereka tahu maksud Kaguya adalah mereka telah melakukan sesuatu malapetaka yang kejam dan mengerikan. Pemikiran ini terus-terusan muncul di dalam kepala para gadis roh. Tohka dan yang lainnya bersembunyi di kolong meja dan berdiskusi tentang apa yang telah mereka lakukan pada orang tua Shido dan Kotori. Tohka bilang bukankah mereka kerja di luar negeri dan bekerja di industri elektronik. Yoshino dan Yoshinon hanya menganggukkan kepala. Miku bilang menangkap mereka saat pertama masuk sungguh mengerikan. Kemudian Yamai bersaudari gelisah dan pucat karena mereka yang telah menundukkan mereka. Mendengar Yamai bersaudari berbicara, Origami memejamkan mata dan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Sambil berkata bahwa tindakan Kaguya dan Yuzuru sudah tidak bisa dimaafkan. Dan meninggalkan bekas luka di keluarga Itsuka. Natsumi kemudian memandang ke arah Origami dan menjelaskan bahwa sekarang bukan waktu untuk saling menyalahkan. Kemudian Tohka bertanya dengan ekspresi gelisah apa yang harus mereka lakuin. Natsumi menjawab pertanyaan Tohka dengan cara pintar bahwa karena mereka telah membuat marah pemilik rumah maka jangan harap untuk melangkahkan kaki di tempat ini. Kemudian Natsumi lanjutin gimana apabila orang tua mereka menasehati supaya tidak bertemu dengan orang kasar kepada Shido dan Kotori. Selanjutnya Shido minta maaf kepada mereka karena tak bisa bergaul dengan orang yang menggunakan kekerasan terhadap orang tuanya. Tohka semakin sedih dan bilang bahwa dia tidak ingin hal itu. Apa yang mesti mereka lakuin? Tiba-tiba Miku mempunyai sebuah ide. Mereka bertanya apakah itu.
Miku menjelaskan bahwa dia mengusulkan untuk memberikan kesan yang baik kepada orang tua Shido dan Kotori. Kesan yang dimaksud oleh Miku yaitu membuat sambutan ala Jepang kepada mereka berdua. Alasannya pasti mereka capek menjalani penerbangan jarak jauh sehingga besar kemungkinan bisa meningkatkan reputasi mereka di hati orang tua Shido dan Kotori. Mereka semua pun menyetujuinya. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih sudah menonton.